Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok H ingin mempresentasikan mengenai indikator dilution with rapid injection. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Nurrahma Fitrani Matubela dengan NIM akhir 040, kemudian ada Safira Tasya Wijanarko dengan NIM akhir 041, dan yang terakhir ada Farah Restu Aji dengan NIM akhir 043. Pertama-tama kita akan bahas mengenai pendahuluan. Tujuan dari pengukuran laju aliran dan volume darah ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui konsentrasi O2 dan nutrisi lain yang terkandung dalam sel. Pendekatan lainnya dapat dengan menggunakan metode pengukuran tekanan darah yang berkaitan dengan laju aliran darah. Jika kemudian pendekatan ini masih sulit dilakukan, maka pilihan lainnya adalah kembali menggunakan ECG yang mempunyai korelasi dengan tekanan rendah. Ada metode yang mudah untuk mengukur kecepatan aliran darah, yaitu dengan menggunakan flow meter atau orifice, tetapi kendalanya adalah dengan menggunakan metode ini, kita perlu melakukan pemotongan pembuluh darah yang berisiko dan dapat menyebabkan pembekuan darah. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran darah, salah satunya yaitu rapid injection dilution. Satu, rapid injection dilution. Rapid injection dilution merupakan suatu metode untuk mengukur kecepatan aliran darah dengan menggunakan flow meter. Metode rapid injection telah menggantikan posisi metode continuous injection. Metode ini lebih cepat dan hasilnya lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode fix dari metode continuous injection. Kemudian ada rapid injection dilution curve. Jadi di sini pada kurva bolus disuntikkan pada waktu A. Kemudian terdapat penundaan transportasi sebelum konsentrasi mulai naik pada waktu B. Setelah puncak dilewati, kurva memasuki daerah peluruhan eksponensial antara C dan D, yang akan terus meluruh sepanjang kurva putus-putus ke T1 jika tidak dapat resirkulasi. Kurva putus-putus menunjukkan resirkulasi cepat yang terjadi ketika ada lubang antara kiri dan kanan sisi hati. Resirkulasi menyebabkan puncak kedua di E sebelum indikator menjadi tercampur rata dalam darah pada F. Next. Kemudian yang kedua, dye dilution. Metode dye dilution merupakan metode untuk mengukur laju aliran darah dan cardiac output dengan menggunakan basis absorbansi cahaya dari pewarna yang disuntikkan ke dalam darah. Dalam dye dilution, pewarna yang umum digunakan adalah indocyanin green cardiogreen yang memenuhi kriteria berikut, yaitu lembam, aman, terukur meskipun spektrometri ekonomis, puncak penyerapan adalah 805 nanometer, panjang gelombang di mana penyerapan darah tidak tergantung pada oksigenasi, 50% pewarna diekspresikan oleh ginjal dalam 10 menit. Jadi pengulangan pengukuran memungkinkan. Next. Kemudian ada prinsip kerja dye dilution. Yang pertama, memberi senyawa berwarna yang tidak bereaksi pada darah menggunakan kateter paru khusus. Yang kedua, pergerakan warna diamati menggunakan spektrofotometer dan stopwatch. Yang ketiga, hasil yang didapat adalah kurva dilusi konsentrasi rendah dari pewarna. Next. Kemudian di sini ada contoh alat yang menggunakan dye dilution, yaitu R720 Color Reflection Densitometers, yang merupakan alat yang menggunakan refleksi cahaya untuk menentukan kecepatan aliran darah. Prinsip kerjanya adalah cahaya yang melewati darah
yang diberi berwarna akan ditangkap oleh fotosel. Kemudian aliran darah dengan pewarna akan memberi redaman sinar infrared. Cahaya yang tertangkap akan diubah menjadi tegangan output yang kemudian diubah menjadi sinyal digital. Yang ketiga adalah thermodilution. Thermodilution merupakan metode modern yang digunakan untuk pengukuran cardiac output dengan menginjeksikan bolus garam dingin atau 5% dextrose pada air sebagai indikator. Metode ini melibatkan injeksi dari jumlah panas zat tertentu ke dalam aliran darah. Metode thermodilution memiliki beberapa keuntungan, yaitu indikatornya tidak memiliki toksisitas sehingga pengukuran dapat dilakukan berulang kali, kurva pengenceran dapat dengan mudah direkam oleh termistor, dan resirkulasi komponen cukup kecil sehingga integrasi pengenceran kurva dapat dilakukan secara akurat. Prinsip kerja dari thermodilution. Secara konvensional, kateter dimasukkan dari vena perifer ke arteri pulmonalis melalui ventrikel kanan seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Bolus salin dingin atau larutan dextrosa disuntikkan ke atrium kanan. Pencampuran terjadi di atrium kanan dan ventrikel kanan, dan penurunan suhu yang dihasilkan dideteksi oleh termistor yang ditempatkan di arteri pulmonalis. Contoh alat yang menggunakan thermodilution adalah Swan-Ganz Thermodilation VIP Catheters. Kegunaannya ada 4, yaitu yang pertama, memonitor secara intermiter curah jantung, menentukan RV, EV, dan EDV secara kontinu dapat memonitor RAV, saturasi oksigen vena campuran, pacing atrium dan ventrikel, mengkalkulasi SVR, PVR, oksigen transport dan konsumsi, perbedaan arteriovenous oksigen dan fraksi SAN intrapulmonal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.